Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di subuh yang mulia ini, di tempat yang mulia, dan di bulan yang mulia ini Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita beragam macam nikmat, sehingga dengan nikmat itu kita dapat pergunakan pada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat dan salam kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh ini kajian kita adalah kitab Mukasyafatul Qulub yang dinisbatkan kepada Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Ibni Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Pada pekan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang bagaimana mahabbah, kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pekan kali ini insya-Allah kita akan menyampaikan perkara hal yang berkaitan dengan mahabbah. Salah satu di antara mahabbahnya Allah kepada seorang hamba, dalam hadis disebutkan, idza ahabballahu bi'abdin, apabila seorang hamba dicintai oleh Allah, ibtalahu, dia akan memujinya. Maka ketika diuji, apakah dia bersabar atau tidak bersabar, maka itulah menunjukkan bagaimana mahabbahnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subuh kali ini judulnya adalah Fis Sabri wal Marad, tentang kesabaran dan rasa sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, man arada an yanju min azabillah, siapa yang ingin dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari azabnya, wa yanalu thawabahu wa rahmatahu wa yadkhulu jannatahu, lalu dia mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah, wa yadkhulu jannatahu, lalu dia masuk ke dalam surga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, falyanhihi nafsahu an syahawatid dunya, maka hendaklah dia tahan dirinya daripada syahwat keduniaan. Dalam hadis disebutkan, kaum muslimin, hubbud dunya ra'su kulli syai', hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta kepada dunia merupakan induknya segala dosa. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau mau mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, mendapatkan pahala rahmat dari Allah, dan endingnya adalah kita dimasukkan ke dalam surga, hendaklah kita tahan hawa nafsu kita terhadap syahwat keduniaan. Kendalikan dia. Kemudian apa kata Imam Al-Ghazali, wal yasbir ala syada'idiha, hendaklah dia sabar ketika mendapatkan berbagai macam persoalan ujian, wa masaibiha, dan segala macam musibah-musibah yang dia alami dalam hidup.
Jadi salah satunya adalah bersabar terhadap ujian, ya, musibah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala wallahu yuhibbus sabirin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang sabar. Jadi makanya kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang sabar. Karena Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang sabar. Kita tengok sabar itu dalam perkara apa saja. Was-sabru ala aujah. Kata Imam Al-Ghazali, sabar itu ada beberapa bentuk. Yang selama ini kan kita menganggap sabar itu kalau diuji saja. Kalau diberikan musibah, itu baru dianggap sabar. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, was-sabru ala aujah, sabar itu ada beberapa bentuk. Satu, sabrun ala ta'atillahi ta'ala. Kita bersabar ketika mentaati Allah. Ini masuk bagian daripada sabar juga, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita mengantuk, kita capek, kemudian kita lemah, lunglai, tambah pula subuh ni lagi berjamaah. Ya, imamnya panjang pula ayatnya. Maka dalam kondisi seperti itu, kesabaran dalam mentaati Allah Ta'ala kita diuji. Maka kita hendaklah sabar. Allah Ta'ala suruh kita untuk melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada engkau kalian berpuasa. Allah perintahkan puasa, maka kita sabar dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita jalani perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan sabar. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, wasabrun ala maharimih. Kita sabar menahan diri terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini sabar juga namanya. Ada hal-hal di depan mata kita, perkara itu haram, menggiurkan hati kita, maka kita tahan diri kita dengan bersabar. Kata hati kita, kata syaitan waktu itu, silahkan, apa-apa, kan tidak ada orang yang tahu. Maka hadirkan sifat sabar. Wahai nafsu, engkau bersabar. Ada saatnya engkau menikmati itu. Itu namanya sabar ketika menghadapi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, wasabrun 'alal musibah wa 'inda as-sadmatil ula. Sabar terhadap musibah. Ini yang selama ini banyak kita pahami bahawa sabar inilah dia. Wasabrun 'alal musibah, dan sabar terhadap ujian atau musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tingkatannya dalam pandangan Allah? Tiga-tiga sabar ini berbeda-beda tingkatannya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi mana yang lebih tinggi kesabarannya? Mana yang lebih tinggi pahala kesabarannya? Maka kita tengok penjelasannya. Faman sabara ala ta'atillahi ta'ala, siapa yang sabar dalam mentaati Allah, dalam beribadah kepada Allah, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, a'tahu Allah ta'ala yaumal qiyamah, nanti Allah Ta'ala akan berikan pada hari kiamat pahalanya, derajatnya 300 darajatin fil jannah. Ada 300 derajat. 300 derajat itu. Kullu darajatin ma bainas sama'i wal ardi. Satu derajat saja itu jaraknya antara langit dan bumi. Itu untuk orang yang sabar terhadap mentaati Allah. Diberikan 300 mak. Satu derajat saja itu jaraknya bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Bayangkan tu, kalikanlah 300.
Yang kedua, wa man sabara ala maharimillahi ta'ala a'tahu Allahu yaumal qiyamati 600 darajatin. Orang yang bersabar terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan derajat kepadanya 600. Kalau tadi 300, kalau ini 600. 600 derajat, kullu darajatin mithlu ma bainas sama'is sabi'ah wal ardis sabi'ah. Ini lebih dahsyat lagi. Diberikan orang ini 600 derajat. Setiap satu derajat itu antara langit yang ketujuh dan bumi yang ketujuh. Itu lebih banyak lagi dan lebih luas lagi. Banyaknya 600 derajat. Kalau tadi 300, itu pun 300 bainas sama'i wal ardi, antara langit pertama dan lapisan bumi pertama. Kemudian yang ketiga, wa man sabara 'alal musibah a'tahu Allah Ta'ala yaumal qiyamati 700 darajatin. Orang yang bersabar terhadap musibah, Allah Ta'ala uji dia dengan berbagai macam ujian. Meninggal keluarga, meninggal anak, meninggal istri, meninggal suami. Apa lagi? Berupa ujian dari Allah. Allah Ta'ala uji dia dengan kegagalan-kegagalan di dalam berbagai macam usaha. Ya, Allah Ta'ala uji dengan musibah itu. A'ta'allahu yaumal qiyamah. Nanti Allah akan berikan pada hari kiamat 700 darajatin, 700 derajat. Fil jannah, dalam surga nanti. Kullu darajatin ma bainal arsy ila thara. Setiap derajat itu antara aras dan bawah-bawah tanah yang paling bawah. Berapa besarnya itu? 700 derajat lagi. Maka derajat kesabaran yang tinggi dan besar, lebih besar pahalanya adalah ketika seseorang sabar terhadap ujian musibah yang diberikan oleh Allah. Ada kisah kata Imam Al-Ghazali. Ini kisah ini luar biasa. Hukiya anna Zakaria alaihi salam, dikisahkan bahawa Nabi Zakaria haraba minal Yahudi, pernah lari dikejar oleh orang Yahudi. Salah satu di antara sifat orang Yahudi ini suka membunuh. Yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi mereka tanpa alasan. Jadi banyak nabi-nabi dari Bani Israel ini yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Maka tidak heran kita kalau hari ini dia membunuh orang-orang Palestina, orang-orang Gaza. Sedangkan nabi mereka saja mereka bunuh. Nabi mereka bunuh. Orang yang mulia, yang diutus oleh Allah, mereka bunuh. Maka Nabi Zakaria itu lari daripada orang Yahudi. Faqaffu atharahu. Maka orang Yahudi itu kehilangan jejak. Dikejar. Nabi Zakaria rupanya kehilangan jejak orang Yahudi ini. Falamma danau minhu ra'a syajaratan. Ketika orang-orang Yahudi itu sudah mendekat daripadanya, hampir dapat lagi, tapi tak nampak. Sudah dekat posisinya. Ra'a syajaratan faqala laha. Nabi Zakaria menengok ada pohon besar. Faqala laha. Lalu Nabi Zakaria berkata kepada pohon besar itu. Lebih besar daripada tiang Masjid An-Nur ni. Dulu pohon-pohon kan besar.
Dan Nabi Zakaria berkata kepada pohon itu, seorang Nabi diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala. Kalau kita ngomong kepada tunggul-tunggul, pohon-pohon, insya Allah tidak akan ada jawaban. Tapi para Nabi diberikan oleh Allah Ta'ala karomah, kemuliaan, mukjizat. Mereka bisa berbicara dengan pohon-pohon. Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga begitu. Ketika lewat di satu tempat, maka dia mendengar pepohonan-pepohonan ketika itu bicara. Di Masjid Nabawi dulu, sebelum dibuat mimbar, maka Nabi SAW biasanya berkhutbah bersandar di pohon kurma. Tetapi ada yang menawarkan, ya Rasulullah, alangkah bagusnya kalau dibuatkan mimbar. Kata Rasul, tidak apa-apa buatkan. Ketika Jumat berikutnya Nabi Muhammad SAW berkhutbah di situ. Nabi Muhammad berkhutbah di mimbar itu, dia tidak lagi memakai pohon kurma tadi. Maka terdengar oleh orang yang hadir termasuk para sahabat, mendengar ada tangisan. Tangisan seperti tangisan bayi. Ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang menangis? Orang tak nampak. Rasulullah tahu bahawa rupanya yang menangis itu adalah pohon kurma yang tidak dipakai lagi oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi tahu, Pak, kalau kita ni jauh daripada hal-hal yang demikian. Karena kita mungkin terhijab karena dosa-dosa, banyak karat-karat yang menghijab kita, sehingga kita tidak tahu. Ya syajarah, kata Nabi Zakaria, wahai pohon, adkhilini fiki fanshaqqat asyajaratu. Masukkan aku kepadamu, artinya izinkan aku untuk masuk dalam perutmu, wahai pohon. Lalu ketika itu pohon itu pun terbuka. Wah, itu hebatnya, Pak. Terbuka, fadakhala fiha, lalu Nabi Zakaria pun masuk ke dalamnya. Summal ta'amat alaihi, kemudian tertutup lagi pohon tu. Lari dia tadi, masuk dia ke dalam pohon, lalu pohon tu pun tertutup kembali. Fa asyara alaihim iblis ayyatu bil minsyar. Ketika itu orang Yahudi memang tak tahu, Pak. Tapi ada iblis yang dekat situ. Iblis menunjukkan. Apa kata iblis? Iblis ni menyarankan kepada orang orang Yahudi tadi untuk datang membawa al-minsyar, gergaji. Gergaji, Pak. Wa yasukkuha nisfaini, lalu mereka pun membelah kayu itu jadi dua, Pak. Dibelah dengan gergaji. Tahulah bapak gergaji. Dulu kan tak ada sinso kan, gergaji. Gergaji yang besar untuk membelah kayu tu. Orang di hutan biasa yang bekerja sebagai pencari kayu itu biasa. Hatta yamutu fiha, sampai Nabi Zakaria tu meninggal dunia di dalam pohon kayu tu, di gergaji. Fafa'alu kama qala iblis, maka mereka pun melakukan sebagaimana anjuran daripada iblis ni. Jadi iblis tu menganjurkan tadi untuk membelah kayu. Maka orang Yahudi itu pun melakukan apa yang dianjurkan oleh iblis. Jadi iblis inilah yang menjadi penunjuk, yang menjadi pengarah daripada orang-orang Yahudi ini sampai sekarang kan. Wadzalika haitsu i'tasama bisyajarati wa lam ya'tasim billah. Ini pelajaran nih, Pak. Kata Imam Al-Ghazali, ini bukan menunjukkan Nabi itu berdosa, enggak. Ini bukan menunjukkan bahwa Nabi itu melakukan maksiat, tidak. Ini hanya pelajaran bagi kita. Apa yang terjadi pada Nabi, apa yang terjadi pada kisah-kisah para Rasul, itu bukan menunjukkan mereka bermaksiat, tidak. Tapi untuk pelajaran bagi kita,
supaya kita mengambil iktibar dari kisah itu. Kata Imam Al-Ghazali, demikianlah orang-orang yang bertumpu dia, menumpukan harapan dia kepada pohon. Artinya, tadi kan dia minta tolong kepada pohon. Walam ya'tasim billah. Dia tidak bertumpu, dia tidak berpegang kepada Allah. Fa'awrathahu dhalika halaka nafsihi. Coba kita tengok, kalau kita bertumpu kepada makhluk, tidak bertumpu kepada Allah, maka apa yang terjadi? Halaka nafsi. Diri kita akan celaka, hancur. Fanushira bil minsar. Lalu dia terbelah oleh karena gergaji, menjadi dua bagian. Jadi maknanya apa? Bertumpulah, berpeganglah, bersandarlah kepada Allah. Jadi dari kisah ini dapat kita mengambil i'tibar bahwa bertumpu kepada makhluk, meminta tolong kepada makhluk, maka akan menjadi kebinasaan. Kama ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berkata dalam hadis qudsi, ma min 'abdin nazalat bihi baliyah. Seorang hamba yang ketika diuji dengan ujian, fa'tasama bi, lalu dia bergantung kepada aku, kata Allah, illa a'taituhu qabla an yas'alani, aku akan berikan kepadanya sebelum dia meminta. Jadi kalau ada permasalahan, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung dulu kepada makhluk, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kata Allah Taala dalam hadis qudsi ini, Allah akan berikan sebelum mereka meminta. Wastajabtu lahu qabla an yad'uni, aku akan kabulkan sebelum dia meminta, berdoa. Jadi sebelum dia berdoa, Allah Taala sudah kabulkan. Wa ma min 'abdin nazalat bihi baliyah, seorang hamba ketika datang ujian, fa'tasam bil makhluk, dia bergantung kepada makhluk, mengadukan urusannya kepada makhluk, menengadahkan tangannya ini kepada makhluk, meminta-minta dulu kepada makhluk, melupakan Allah. Apa yang terjadi? Illa aghlaqtu abwabas samai alaihi, kata Allah, aku akan tutup pintu langit ni untuknya. Artinya apa? Dia tak dapat pertolongan. Walamma balagal minsyaru ila dimaghihi saha, ketika sudah sampai gergaji itu di ubun-ubunnya, Pak, sudah sampai gergaji itu di ubun-ubunnya Nabi Zakaria, saha, Nabi Zakaria pun berteriak. Berteriak dia, faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi Zakaria, disebutkan ini malaikat Jibril, ya Zakaria, wahai Zakaria, kata malaikat Jibril, jangan kau berteriak. Inna Allah Ta'ala yaqulu laka, Allah Ta'ala berfirman kepadamu, lima la tasbir lil bala, kenapa engkau tidak sabar dengan ujian? Engkau menjerit. Ya, sudah merupakan sifat kemanusiaan, Pak, kalau ada luka kita akan menjerit kan. Tapi diingatkan oleh Allah lewat malaikat Jibril, hai Nabi Zakaria, jangan menjerit, sabar ya. Taqulu engkau mengatakan kita kan kalau terkena luka, terkena sayatan, itu 7 keliling kita, suara kita satu kampung tu pun orang tahu kan. Lau qultaha marratan saniyah, kalau engkau menjerit juga lagi untuk kali kedua, ini disampaikan oleh Allah lewat malaikat Jibril, hai Zakaria, kalau kau menjerit lagi untuk kali kedua, la ukhraja ismuka min diwanil anbiya, niscaya namamu akan dikeluarkan dari daftarnya para nabi. Mendengar hal itu,
Fa'adda Zakaria syafataihi. Lalu Nabi Zakaria menutup kedua bibirnya. Ditahan dia. Wa sabara hatta syakkuhu nisfaini. Mereka, Nabi Zakaria sabar sampai mereka membelahnya menjadi dua. Begitulah nasib para Nabi Bani Israel ni, Pak. Ada yang dibelah menjadi dua, ada yang dipenggal batang lehernya. Dibelah jadi dua, Pak. Kita ni belum apa-apa lagi ni. Kita belum ada tanda-tanda kita berjuang di jalan Allah. Apa tanda kita? Terluka tidak ada. Bekas-bekas sujud pun tak ada. Para Nabi itu dulu ketika mereka nanti dihadapkan pada hari kiamat, apa tanda engkau sudah berjuang di jalan Allah? Ya Allah, kata Nabi Zakaria, badanku sudah terbelah menjadi dua. Kalau kita ditanya nanti apa? Wahai jemaah Masjid An-Nur, apa tanda sudah berjuang di jalan Allah? Tidak ada tanda-tanda. Kulit mulus. Kaki pun lunak. Belum pernah berjalan di jalan Allah. Itulah perjuangan Nabi Zakaria. Fayajibu 'alal 'aqil ay yasbira lil bala. Maka wajiblah bagi orang yang mempunyai akal pemikiran untuk sabar terhadap ujian. Katanya tadi cinta dengan Allah. Katanya mencintai Allah. Bahkan disenandung-senandungkan. Tapi ketika diuji oleh Allah Ta'ala, kita mengeluh. Bukankah pada subuh pekan yang lalu kita sudah sampaikan? Apa yang kita sampaikan tentang ada seseorang yang datang, ya, jamaahnya Imam Ash-Shibli datang kepada beliau. Imam Ash-Shibli ini dianggap sebagai orang yang sudah gila, padahal dia ulama besar. Datang jamaah kepada dia, lalu Imam Ash-Shibli bertanya, kalian ini siapa? Kata jamaah dia, kami ini penggemar engkau wahai Tuan Guru. Oh iyalah, kata Imam Ash-Shibli. Ketika mereka sudah masuk berkunjung menemui Imam Ash-Shibli mengambil batu besar. Dia ambilnya batu, lalu dilemparnya kepada jamaahnya ini. Berlarianlah jamaah itu. Kata Imam Ash-Shibli, ini kalian ni mengucapkan, kalian ini pengikutku, kalian ini jamaahku, pencintaku, fanku, kata Imam Ash-Shibli. Tapi ketika ku uji kalian dengan melempar batu, kalian takut lari semua. Begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku mencintai Allah, tapi ketika diuji dengan lemparan-lemparan dalam hidup kita, ada musibah-musibah, kita pun lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita, maka wajib bagi orang yang berakal untuk sabar terhadap ujian-ujian. Wala yasku fayanju min adzabillahi wal akhirah. Jangan pernah mengeluh, insya-Allah kita akan selamat daripada azab dunia dan akhirat. Di anna asyaddal bala 'alal anbiya wal awliya. Karena orang yang banyak mendapatkan ujian itu adalah para nabi dan orang-orang yang disayang oleh Allah. Tanda Allah sayang kepada seseorang, Allah sering dia diuji. Allah uji dia dengan ujian-ujian. Selama ini kan ketika ada ujian kita bersuudzon dengan Allah. Apalah Allah ini? Sebanyak ini orang di atas dunia ini, saya aja yang nampak sama Allah. Sebanyak ini jemaah-jemaah, saya inilah yang banyak mendapatkan ujian musibah dalam hidup ni. Kenapa saya aja yang ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diuji terus menerus? Kenapa tidak orang lain? Itu kita suudzon dengan Allah. Sudah kita sampaikan dalam hadis tadi, idza ahabballahu bi'abdin, apabila Allah sayang dengan seorang hamba, Allah taala uji dia. Qala al-Junaid al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Imam al-Junaid al-Baghdadi mengatakan,
Al-bala'u sirajul arifin. Ujian itu merupakan lampu penerang bagi al-arifin. Ya, orang-orang yang kenal dengan Allah. Disebutkan al-arifin ini orang yang memuji-muja Allah Subhanahu wa taala tetapi dia malu-malu untuk minta. Itu orang al-arifin. Salah satu di antara nabi, ya, semua nabi itu sudah sampai pada golongan al-arifin. Salah satu yang diceritakan dalam Al-Quran, yang dia malu untuk minta kepada Allah, padahal sebenarnya boleh meminta, Pak. Tapi nabi ini malu meminta kepada Allah, Nabi Ayub. Coba tengok dalam potongan doa Nabi Ayub ketika dia ditimpa dengan sakit yang sudah menahun. Sakitnya sakit parah, Pak. Sampai orang-orang terdekatnya meninggalkan dia. Dalam doa potongan itu dalam ayat Al-Quran, coba tengok doanya, Rabbi, wahai Tuhanku, inni masaniyad dur, sesungguhnya aku sudah ditimpa penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, tapi aku maklumi dan aku tahu, wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang. Nah, ada dalam doa itu, ya Allah, sembuhkanlah saya. Karena Nabi Ayub alaihi salam dia malu meminta kepada Allah. Apa dia malu? Dia uji dengan sakit hanya beberapa tahun. Tetapi kata Nabi Ayub, aku sudah diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat berpuluh-puluh tahun. Lalu diuji dengan beberapa tahun penyakit. Malu aku untuk minta kesembuhan kepada Allah. Wa yaqzatul muridin, dan menjadi pelecut bagi orang-orang yang al-muridin. Muridin ni yuriduna syai'an min 'indillah. Mereka berharap sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini termasuk murid. Makanya murid itu bahasa Arab tu, murid bahasa Arab. Al-murid. Murid itu adalah menginginkan ilmu dari gurunya. Wa salahul mu'minin, dan merupakan kebajikan bagi orang mukmin. Wa halakul ghafilin, dan merupakan kebinasaan bagi orang-orang yang lalai. Maka hendaklah kita dalam perkara ini banyak-banyak bersabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yajidu ahadun halawatal iman, seseorang tidak akan mendapatkan manisnya iman hatta ya'tihil bala'u wa yarda wa yasbir, sampai datang kepadanya ujian, dia ridha dan dia sabar. Itu baru terasa halawatul iman, manisnya iman, Pak. Kalau belum diuji, nak terasa manisnya iman. Makanya ketika ditanya kepada Nabi Ayub alaihi salam, hai Ayub, di saat mana engkau mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan yang luar biasa? Kata Nabi Ayub, ketika saya diuji bertahun-tahun sakit oleh Allah. Bukan ketika dia sudah sembuh. Kenapa engkau mengatakan itu, wahai Nabi Ayub? Kata Ayub alaihi salam, ketika saya sakit itu, Allah Ta'ala masih mau berkirim salam kepada saya lewat malaikat Jibril. Tapi ketika saya sudah sehat, maka salam itu pun sudah tak saya dapatkan lagi. Maksudnya apa? Orang kalau sering diuji dengan berbagai macam ujian, Allah Ta'ala senantiasa berkirim salam. Allah Ta'ala ingin senantiasa memantau hamba ini. Maka diperhatikan terus menerus. Orang yang dalam ujian, dia akan pasti ditengok-tengok terus oleh yang mengujinya. Begitu jugalah kita, mudah-mudahan kita akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang terdahulu. Mereka mendapatkan halawatul iman, mereka mendapatkan manisnya iman. Tanda manisnya iman apa, Pak? Ketika tanda manisnya iman itu akan semakin termotivasi terus-menerus untuk menambah ibadah dan ibadah. Kalau dulu solatnya mungkin solatnya pendek-pendek, maka ketika sudah merasakan manisnya iman, itu solatnya sudah panjang-panjang. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad SAW,
itu sudah sampai pada level yang demikian. Coba tengok ketika hadis menyatakan hatta tawaramat qadamahu min qiyamil lail, sampai bengkak-bengkak kakinya karena mendirikan salat malam. Kalau bengkak-bengkak kaki itu Pak, itu tidak 5 menit, 10 menit. Itu sudah lama. Bahkan sampai disebutkan, sampai ketika membaca surah Al-Baqarah, kami sangka ketika sampai surah Al-Baqarah itu selesailah Nabi. Nabi lanjutkan ke surah Ali Imran. Setelah selesai Ali Imran, Nabi Muhammad langsung melanjutkan ke surah An-Nisa. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu sudah 5 juz. Awak saja kalau sudah lama sedikit banyak tu bunyi-bunyi yang ada di belakang. Apalagi jamaah 23 rakaat di An-Nur, banyak yang protes. Itu tengoklah nanti setelah 8 tu, itu banyak yang bubar. Kita husnuzan aja, mungkin dia menyambung nanti di rumah, insyaallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man marida lailatan," siapa yang sakit satu malam, fasabara wa radiya anillahi ta'ala, lalu dia sabar dan ridha dengan pemberian sakit yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita ni banyak yang sakit Pak. Saya punya sakit, bapa, ibu punya sakit. Sabar terhadap sakit itu, ridha dengan pembagian Allah. Kharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummuh, maka orang ini akan dibersihkan daripada dosa seperti anak kecil yang baru saja lahir dari perut ibunya. Jadi sakit ini bukan musibah, bukan merupakan bukan sesuatu yang ditakuti. Bahkan orang-orang terdahulu, dia sebenarnya kalau bisa dalam keseharian mereka itu sakit aja. Tapi awak tak boleh minta Pak. Kalau datang, ya kita terima. Artinya dengan sakit itu, dosa-dosa yang mungkin tidak bisa diampuni dengan istighfar, maka dengan datangnya sakit, maka dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza maridtum fala tatamannaul al-afiyah. Kalau kalian ditimpa sakit, maka jangan berangan-angan untuk sembuh. Sanggup tu Pak? Artinya apa? Ini sudah sampai pada level bahwa dia sudah mengetahui hakikat. Hakikatnya apa? Di dalam sakit itu ada peleburan dosa. Di dalam sakit itu ada meninggikan derajat. Ya. Dan orang yang endingnya kalau dia sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa batas. Inilah hebatnya orang-orang yang dia sabar terhadap ujian-ujian yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Jadi kita ini banyak mendapatkan ujian. Ketika datang ujian itu, diharapkan kita bersabar. Mudah-mudahan dengan bersabar kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam orang-orang yang dicintainya. Maka orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang senantiasa diuji, yang senantiasa diberikan lecutan-lecutan ujian oleh Allah dalam kehidupannya. Jangan menyangka bahawa kita tidak dapat ujian, kitalah orang yang disayangi oleh Allah. Nah, jangan-jangan itu merupakan istidraj. Diberikan senang terus, sehingga kadang-kadang dengan senang itu lalai kita. Kita katakan kepada Allah, kita katakan juga kepada orang lain, tengok saya ni, Allah sayang dengan saya, sampai saya tidak pernah diuji, sampai saya tidak pernah mendapatkan sakit, sampai saya tidak pernah mendapatkan musibah. Itu tanda Allah sayang dengan saya? Tidak. Tanda Allah sayang dalam hadis tadi adalah Allah Ta'ala uji terus menerus kita dalam kehidupan ini. Kita diuji lalu kita sabar, insya-Allah kita akan mendapatkan pahala yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kajian subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan insya-Allah ending daripada kajian subuh ini bisa kita amalkan. Jangan hanya sekedar di kitab saja, jangan hanya sekedar ada di dalam dada saja, tapi ada di dalam ahwal.
amalan keseharian kita. Kita mencintai Allah, bukti daripada mencintai Allah, kita siap menerima apa saja yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala dalam hidup dan kehidupan kita. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.